Jadi bukan saja Sumbawa saya kira, tapi banyak sekali kerajaan kesultanan yang menjadi kabupaten-kabupaten dalam wilayah RI itu tidak serta-merta menyatakan diri bergabung bersama RI. Sumbawa sendiri baru menyatakan bergabung bersama kepada Republik Indonesia itu tahun 1250 melalui surat emas Sultan Muhammad Kaharudin III yang memerintah dari tahun 1531 sampai 1158. Ketika terjadi peralihan kekuasaan dari proklamasi kemudian negara Indonesia Timur dan sebagainya. Sultan Sumbawa itu pernah menjadi ketua parlemen negara Indonesia Timur yang berkedudukan di Makassar selama lebih kurang 6 tahun ya. Dari tahun 1945 beliau ke sana, kemudian kembali tahun 1949. Nah, tahun 1950 itulah beliau menyatakan diri menyatu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selebihnya kemudian beliau diangkat menjadi penjabat sementara kepala daerah Swatantra tingkat 2 Sumbawa. Berapa lama menjadi penjabat sementara Bupati? Kalau saya tidak keliru 2 tahun. Jadi pada saat itu kan Sumbawa langsung terbentuk menjadi daerah kabupaten dengan pejabat dari daerah Swatantra Bali, Nusa Tenggara saat itu. Terus kabupaten dibentuk tahun 1958. Nah, setelah itu baru bupati, beliau berhenti menjadi pejabat sementara kepala daerah Swatantra tingkat 2. Kapan kerajaan Kesultanan Sumbawa ini hilang atau kutip tak lagi berdaulat? Sebenarnya secara ex officio tidak lagi berdaulat itu ketika mereka menyatakan diri bersatu. Pada saat proklamasi pun sebenarnya struktur pemerintahan sudah tidak nampak, tetapi masih ada kesetiaan masyarakat kepada Sultan. Karena ketika beliau kembali sebagai ketua parlemen pun masih dielu-elukan, disambut sebagaimana raja yang berdaulat. Nah, ketika beliau menggabungkan diri kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka seluruh perangkat kesultanan itu kemudian dilepas, tanah, wilayah, rumah pemangasan itu diberikan langsung kepada mereka. Terbit Undang-Undang Landerfolk tahun 50, beliau mengatakan kita harus bisa makan tanpa penguasaan tanah. Makanya rakyat Sumbawa bisa makmur hidup, rajanya tidak menguasai tanah yang besar dan banyak seperti raja-raja di tempat lain, karena sudah dilepas untuk rakyatnya. Saya tengok tadi di dalam itu foto-foto masa lalu ya, itu memperlihatkan kejayaan gitu. Terus saya sekarang emang belum lama saya keliling-keliling sini, ini saya melihat ada kemunduran, bahwa dulu berjaya, hari ini mundur. Saya kalau lihat salah nggak saya? Begini, memang sebenarnya ketika Soekarno berkunjung tahun 60-an kemarin dulu pernah ditawari kepada Sumbawa untuk mau menjadi sebuah daerah istimewa seperti Yogyakarta, tetapi Sultan saat itu menolak. Bagi kami era itu sudah berakhir. Sekarang berganti dengan era proklamasi, era EOD baru dan lain sebagainya, EOD lama, EOD baru ya. Jadi sangat bijak. Tetapi pada akhirnya Sultan yang memberi kesempatan kepada rakyat Sumbawa untuk berdemokrasi di dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia itu ternyata memundurkan perkembangan adat dan budaya Tahu Samawa karena masuknya pengaruh dari luar. Nah, sehingga dari berakhirnya masa kesultanan tahun 1958 menuju ke tahun 2011 pelantikan Sultan Muhammad Kaharudin IV, Sultan Sumbawa ke-17 itu merupakan era panjang kemunduran kebudayaan Samawa. Banyak prestasi yang pernah dicatat oleh Sumbawa. Misalnya contoh kepala pekerjaan umum untuk wilayah timur Indonesia ditempatkan di Sumbawa dulu itu. Kemudian begitu juga dengan kepala koordinator pengairan, kemudian koordinator pertahanan itu ditempatkan di Sumbawa karena kemajuan yang dicapai oleh rakyat Sumbawa di masa kesultanan. Sehingga Anda bisa melihat di sini ada bangunan kontrol Belanda, ada bangunan kantor peternakan wilayah timur Indonesia, ada kantor penerangan wilayah timur Indonesia yang dibangun dulu oleh pemerintah RI di awal-awal proklamasi karena kepercayaannya akan keberhasilan Sumbawa sebagai sebuah kesultanan di masa lalu. Tetapi sekarang STIP saja kita sampai hari ini belum bisa mendapatkan.
sekolah tinggi ilmu pelayaran saja kita belum bisa mendapatkan karena persoalan tanah, persoalan administrasi, persoalan ini, persoalan itu, dan lain sebagainya. Kalau dulu pemerintah pusat memberikan banyak, sehingga bandara juga dibangun di masa Belanda, Jepang, dan itu dikembangkan di masa proklamasi awal-awal. Sekarang ya baru dibangun kembali, dikembangkan kembali setelah sekian puluh tahun mandek. Jadi kalau Anda menyatakan mundur, kami juga tidak menolak karena memang itulah kenyataan. Karena secara budaya kita itu dari tahun 58 sampai tahun 2011 kita kekosongan figur kesultanan. Jadi ya, setelah 58 habis eranya kesultanan, 2011 muncul ada kesultanan. Ada pendapat apa? Jadi begini, pada akhirnya perjalanan sejarah masyarakat Sumbawa itu sendiri merasakan bahwa ada ketimpangan, ada kepincangan. Mungkin mereka berhasil dalam persoalan ini, tapi dalam persoalan budaya, terutama tatanan nilai yang mengacu kepada nilai-nilai moral agama, itu mundur. Nah, sehingga sementara Sumbawa sendiri yang mengacu kepada falsafah budaya adat berhentiku syara berhentiku kitabullah. Kalau di Minang itu kan adat bersendi syara bersendi kitabullah itu tidak lagi dirajut dan diramu dengan baik. Nah, sehingga pelantikan sultan merupakan satu keniscayaan, satu keharusan oleh lembaga adat Tanah Samawa dan masyarakat Tanah Samawa sebagai pengejawantahan dari sebuah keinginan besar untuk mengembalikan kembali nilai-nilai adat budaya masa lalu yang bisa membimbing mereka ke arah yang lebih baik. Sekarang ini juga LIPI tengah meneliti, LIPI tengah mengembangkan sebuah proyek besar di beberapa wilayah di Indonesia, meneliti demokrasi berdasarkan tata nilai kearifan lokal, dan Sumbawa di wilayah timur Indonesia merupakan salah satu sasaran penilaiannya. Karena apa? Mengapa di Indonesia sekarang ini terjadi demo di mana-mana, terjadi masa pengalihan waktu segala macam itu? Artinya kita selalu gontok-gontokan. Kenapa? Karena kita sesungguhnya tidak mengacu kepada nilai-nilai adat budaya, tradisi kita, kearifan lokal yang ada pada daerah yang kita miliki itu sebagai nilai-nilai lokal, nilai lama yang sangat bagus itu kita tidak acu. Tetapi kita lebih mengambil liberalisme, demokrasi dari mana, dipinjam teori Amerika, dipinjam teori Eropa, yang sesungguhnya belum tentu sesuai. Orang Sumbawa punya nilai juga belum tentu sesuai dengan orang Bima walaupun berdekatan. Orang Bima belum tentu sesuai dengan orang Dompu walaupun tetangga. Orang Jawa belum tentu sama dengan orang Sunda. Jadi kelokalan itu adalah sebuah keunggulan, dan keunggulan itu bisa menjadi nilai global kalau memang itu bisa diterima oleh masyarakat dunia. Nah, inilah yang sedang diteliti oleh LIPI. Kesultanan hari ini dengan pemerintahan di Sumbawa hari ini, apakah gubernurnya atau bupatinya adalah raja? Bukan. Sultan bukan pemerintah, dan dia tidak menyentuh aspek pemerintahan ataupun politik. Sultan itu hanyalah figur yang dituakan sebagai figur penjaga dan pelestari budaya. Tetapi tempat gubernur, tempat bupati bertanya tentang sesuatu yang mereka tidak bisa menjelaskan. Sekian bulan setelah penobatan Sultan, Dewan Perwakilan Rakyat kami mengadakan persidangan untuk menerbitkan peraturan daerah tentang pengakuan dan pengukuhan terhadap pengangkatan Sultan Sumbawa. Sehingga itu nanti akan memudahkan sebagai pengejawantahan dari Permendagri 39 tentang fasilitasi pemerintah untuk lembaga adat, keraton dan organisasi budaya. Nah, sehingga kami nanti tidak mengalami kesulitan setiap tahun, walaupun mungkin dalam jumlah yang belum terlalu besar, tapi kami sudah dialokasikan anggaran karena Sultan kita tidak punya sumber pendanaan seperti Jogja, misalnya ada pabrik gula, madu kismo dan lain sebagainya ya. Sumbawa nggak punya tanah, cuman punya istana dengan kondisi rumah seperti itu, sawah pun nggak punya. Karena ketika undang-undang pertanahan Land Reform 50 itu beliau melepaskan haknya atas tanah, semua diberikan kepada rakyat. Karena beliau sadar betul bahwa kalau beliau masih menguasai itu, siapa yang akan mengerjakan? Akan kembali kepada rakyat. Maka beliau kemudian mengucapkan satu prinsip, kita harus dapat hidup tanpa penguasaan tanah. Nah, inilah salah satu kemudian yang digali oleh LIPI sekarang ini. Nah, negara Republik Indonesia sendiri sebenarnya tidak terlepas dari kebersamaan pengakuan kedaulatan, pengakuan atas negara kesatuan Republik Indonesia oleh lebih dari 132 kerajaan, kedatuan dan kesultanan Indonesia. Inilah yang kemudian menjadi kabupaten-kabupaten di Indonesia.
Coba saja Anda berjalan dari Sabang sampai Merauke, sebagian besar kabupaten Pak-Pak misalnya itu bekas Raja Sekar, Sumbawa, Kesultanan Sumbawa, Bimal, Bimal, dan seterusnya. Mereka menyatakan diri untuk menyatu dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira pemerintah Republik Indonesia juga harus menyikapi dengan bijaksana kemauan mereka di masa lalu di tahun 1945 sampai 1950 itu untuk bergabung dengan negara kesatuan, menjadi negara kesatuan Republik itu harus dipelihara. Era reformasi negara kita ini baru berjalan sekitar 14 tahun. Untuk bisa menjadi lahirnya satu kemapanan di era reformasi ini masih dibutuhkan sekitar 7-8 bahkan mungkin 10 tahun. Karena sebuah kemapanan itu dalam konsep Islam itu sama dengan usia turunnya Al-Quran, 22 tahun 2 bulan 22 hari. Mengapa Al-Quran diturunkan sedemikian lama? Karena itu adalah proses kematangan. Nah, negara kita juga kalau mau kepada reformasi sejati itu harus berjalan lagi mungkin sekitar 7-8 bahkan 10 tahun. Nah, itu yang harus bisa dilihat. Jadi kita tidak bisa menuntut sempurna hari ini, sempurna esok, nggak bisa. Prosesnya sangat lama.